Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga 8 Agustus 2020 terdapat 1.028 hoax terkait COVID-19. Hoax tersebut ditemukan di berbagai platform media sosial. Apa saja bentuk hoax tersebut? Apa tindak lanjut Kemenkominfo terkait temuan hoax tersebut? Saya akan membahasnya bersama staf khusus Menkominfo bidang digital dan sumber daya manusia, Dedi Permadi, langsung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mas Dedi. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, Mas Dedi, Kemenkominfo mencatat hingga Agustus, tepatnya 8 Agustus 2020, terdapat 1.028 hoax terkait COVID-19. Apa saja bentuk hoax tersebut kalau kita klasifikasikan per isunya begitu? Baik, selamat pagi pemirsa Metro TV, selamat pagi Mas Ade. Saya ingin menginformasikan bahwa data terkait hoax sudah update, Mas Ade. Per pagi ini ada 1.093 temuan hoax yang memiliki total sebaran sebanyak 1.960, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.701, dan yang sedang dalam proses adalah sebanyak 259. Bentuknya apa saja? Ada banyak sekali bentuknya. Misalnya, dalam beberapa hari terakhir ini salah satu contoh saja ya Mas Ade ya, supaya kita bisa mengerti dengan real. Angka perceraian melonjak drastis selama pandemi COVID-19. Itu adalah disinformasi. Kemudian, sistem ganjil genap ditiadakan mulai Senin selama PSBB. Itu muncul tanggal 6 September. Kemudian ada juga hoax muncul, demo penolakan lockdown COVID-19 di London. Itu juga muncul tanggal 6 September. Oke, jika kita kategorikan dalam beberapa kategori, Mas Dedi, misalnya hoax tentang soal obat, lalu kemudian soal jumlah kematian, lalu kemudian juga soal metode pengobatan untuk COVID-19. Ada kategori-kategori tidak khusus untuk COVID-19 ini, Mas Dedi? Yang paling banyak yang mana? Betul. Kita bisa mengkategorikan hoax ini berdasarkan isunya, Mas Ade. Misalnya, yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah melakukan clustering, isu yang terkait dengan bidang politik, bidang kesehatan, ya, kemudian bidang sosial budaya, dan lain sebagainya. Selama ini sangat tergantung dari waktu persebaran hoax tersebut. Ada satu waktu di mana isu politik sedang naik, maka yang terkait dengan politik meningkat dengan tajam misalnya. Kemudian jika ada satu isu yang sedang dibahas oleh publik, misalnya terkait dengan vaksin, maka klaster kesehatan meningkat. Jadi sangat tergantung perkembangan isu yang sedang berkembang di masyarakat. Soal COVID-19, menurut Kominfo saat ini hoax apa yang paling membahayakan? Yang paling membahayakan adalah hoax yang terkait dengan protokol kesehatan. Karena saat ini kita harus fokus memastikan masyarakat taat dan menjalankan protokol kesehatan. Tetapi ketika ada hoax atau disinformasi, informasi yang menyesatkan mengenai protokol kesehatan, maka itu akan memecah konsentrasi masyarakat. Masyarakat ada yang percaya, ada yang tidak, sehingga efeknya adalah ketundukan atau kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu menjadi berpotensi untuk berkurang. Itulah yang menjadi salah satu ancaman dalam isu hoax terkait dengan COVID-19. Oke, Mas Dedi, kalau kita lihat dari bulan Februari, Maret hingga Agustus ini, trennya seperti apa jumlah hoax khususnya terkait COVID-19 ini? Trennya sangat dinamis, Mas Ade. Kadang naik, kadang turun. Jadi tidak ada tren yang bisa kita lihat misalnya terus naik atau terus turun. Tetapi kalau secara kumulatif tentu trennya adalah meningkat. Meningkat trennya begitu ya, secara tren begitu ya, Mas Dedi ya? Baik, betul. Kalau untuk tim Kominfo sendiri kan saya dengar memang mempunyai cybercrime, tim cybercrime yang bekerja 24 jam melakukan monitoring. Bagaimana sebetulnya cara kerja tim ini, Mas Dedi, untuk memonitor hoax-hoax ini? Betul Mas Ade, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki satu tim dan teknologi yang namanya Cyber Drone. Cyber Drone ini bekerja selama 24 jam non-stop untuk melakukan monitoring
dan penanganan konten negatif di internet. Ada 2 sumber dari konten yang diidentifikasi oleh Kominfo. Yang pertama adalah laporan masyarakat dan yang kedua adalah identifikasi dari mesin yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi hoax teridentifikasi jika masyarakat melaporkan melalui misalnya aduankonten.id dan juga hoax teridentifikasi melalui monitoring yang dilakukan oleh pemerintah selama 24 jam nonstop. Oke, mana yang paling dominan saat ini kalau dalam kasus COVID-19 misalnya kita ambil sampel, mana yang paling dominan dari aduan masyarakat kah atau dari identifikasi mesin yang dimiliki oleh pemerintah sendiri? Dua-duanya memiliki kontribusi yang signifikan di dalam identifikasi hoax COVID-19, Mas Ade. Jadi inilah yang menandakan arti penting peran masyarakat untuk bersama-sama memerangi hoax. Tidak hanya menahan untuk menyebarnya, tetapi juga bisa melaporkannya kepada pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti. Baik, baik. Mas Dedi, ini pertanyaan banyak orang, termasuk pertanyaan mungkin dari kalangan awam begitu ya. Ketika mengetahui atau mengidentifikasi sebuah informasi hoax atau bukan, artinya kita harus tahu fakta kebenarannya seperti apa. Artinya ini adalah proses kualitatif yang juga tidak mudah dilakukan. Nah, bagaimana kemudian Kemenkominfo dalam hal ini juga pemerintah untuk membedakan fakta dengan hoax karena sangat-sangat kualitatif. Pakai tools apa yang digunakan? Atau mungkin ada software apa yang digunakan? Atau jangan-jangan memang dilakukan penelusuran secara kualitatif manual saja? Atau bagaimana Mas Dedi? Mas Ade, ini adalah kombinasi antara penggunaan teknologi dengan kapasitas manusia untuk mengidentifikasi apakah hal itu adalah hoax atau tidak. Jadi di saat yang bersamaan kita mengoptimalkan teknologi yang ada karena sistem monitoring di Kominfo berbasis kecerdasan buatan, di saat yang bersamaan kita melakukan klarifikasi, kita melakukan verifikasi melalui tenaga profesional kita yang melakukan pengecekan apakah itu adalah betul-betul hoax atau tidak. Jadi identifikasi ini tidak sembarangan Mas Ade, kita bisa pertanggungjawabkan dan pastinya kredibel. Baik. Nah, setelah kemudian identifikasi, lalu apa tindak lanjut dari Kemenkominfo? Kalau kita tahu kan setelah identifikasi ada di take down, lalu kemudian juga ada yang ditutup begitu akunnya. Apakah kemudian dilanjutkan lagi ke tahap-tahap selanjutnya atau seperti apa? Betul. Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu bekerja sama dengan platform digital terkait, Mas Adi. Jika ditemukan satu hoax yang terdapat dalam satu platform tertentu, maka Kominfo akan melakukan koordinasi, meminta untuk konten tersebut dilakukan take down. Nah, seperti saya sebutkan tadi terkait dengan data per pagi hari ini, ya, misalnya total sebaran hoax adalah 1.960. Dari total itu yang sudah ditindaklanjuti atau sudah di take down, Kominfo bersama-sama dengan platform digital ada sebanyak 1.701. Dan dalam proses penindakan atau dalam proses take down adalah sebanyak 259. Jadi ini kolaborasi betul-betul dari masyarakat, platform digital, dan juga Kementerian Kominfo. Bersama-sama memerangi hoax. Oke, selain perang melawan hoax, saat ini tentunya Kemenkominfo juga sedang menghadapi tugas yang juga besar begitu untuk mensosialisasikan apa saja program-program pemerintah untuk penanganan ekonomi nasional, juga Satgas penanganan COVID-19 di saat bersamaan. Apa yang kemudian saat ini sedang dilakukan dan diupayakan oleh Kementerian Kominfo sendiri untuk selain perang melawan hoax, tetapi juga mensosialisasikan sebagai PR-nya pemerintah secara efektif dan efisien kepada masyarakat agar program-program ini bisa sampai ke masyarakat informasinya, lalu kemudian juga mengeliminasi disinformasi sehingga kemudian situasi menjadi kondusif dan masyarakat kemudian bisa ikut turut dalam kontribusi dalam membangun ekonomi yang saat ini sedang terpuruk, Mas Dedi. Betul Mas Ade, Kementerian Kominfo tentu saja dua sisi yang dikerjakan. Yang pertama adalah penanganan konten negatif di internet. Di saat yang bersamaan, Kominfo juga melakukan sosialisasi, edukasi, diseminasi informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Nah, kebijakan pemerintah ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo dan tentu kalau di Kominfo dengan kepemimpinan Bapak Menteri Joni, kami melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi untuk dua sektor sekaligus. Karena pemerintah sekarang memiliki Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, atau kalau disingkat menjadi KPCPEN. Di bawahnya ada Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Tagline-nya apa Mas Ade yang berusaha kita sampaikan ke masyarakat? Narasi besarnya adalah kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Jadi kesehatan menjadi yang prioritas yang utama untuk kita upayakan bersama-sama, tetapi di saat yang bersamaan kita juga berusaha agar ekonomi bisa bangkit. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, terakhir Mas Dedi, apa imbauan dan juga ajakan dari Kemenkominfo kepada masyarakat jika mereka menemukan sepertinya ini kontennya hoax, sepertinya ini kontennya tidak benar begitu, apalagi terkait dengan program-program pemerintah, program-program penanganan COVID-19, apa yang mereka bisa lakukan, Mas Dedi? Baik, sebetulnya penanganan hoax ini sangat tergantung pada kemampuan dan kesadaran individu untuk bisa mengidentifikasi, bisa melakukan seleksi terhadap informasi yang mereka terima. Sehingga peran masyarakat begitu besar, Mas Ade. Kami mengajak seluruh masyarakat, civil society, komunitas dan lain sebagainya untuk bersama-sama menyadarkan kita semua bahwa jika menerima informasi jangan mudah untuk menyebarkan atau jangan mudah untuk percaya terlebih dahulu jika informasi tersebut meragukan. Kita harus melakukan recheck, kita harus melakukan cek fakta melalui sumber-sumber terpercaya, misalnya sumber pemerintah, media-media yang terpercaya dan kredibel, dan lain sebagainya. Jika meragukan, mohon tidak menyebarkan informasi itu lebih lanjut. Cek terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Dedi Permadi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan semoga kampanye untuk ekonomi sehat, artinya kesehatan pulih, ekonomi bangkit, ini juga menjadi terrealisasi dengan baik di masyarakat. Terima kasih sekali lagi.